Om Swastiastu, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, dalam anugerah Tuhan, di pagi hari ini tepatnya hari Selasa Umanis Uku Kurulut, saya mencoba berbagi wiweka wacana tentang Manawatatwa atau hakikat berpikir manusia tentang Tuhan. Sebelum saya memaparkan tentang Manawatatwa, saya awali dengan untuk mendoakan sesama dan seisi alam agar terciptanya harmonisasi atau menuju bahagia, sejahtera, dan damai. Tunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirwignam Kurmi Dewa Sarve Karye Susarwada Om Karam Bindu Sayukta Nityam Dhyayanti Yogina Karma Dhammoksadam Siwa Om Karaya Namo Namaha Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Saksat Param Brahma Tasmahi Sri Gurue Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya mencoba memaparkan tentang Manawatatwa tentunya sesuai dengan keterbatasan yang saya miliki. Dalam memahami konsep keberadaan Tuhan, itu ada cara memahami Tuhan dengan transenden.
atau dengan istilah dua ita. Artinya transenden, bahwa hakikat Tuhan adalah melingkupi seluruh alam jagat raya ini. Yang kedua adalah hakikat Tuhan dalam memahami keberadaan adalah imanen, bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada dalam diri kita, yaitu dengan istilah ad-dua ita. Kalau yang transenden adalah dua ita, kalau imanen adalah ad-dua ita. Pada prinsipnya, kedua hakikat dalam memahami keberadaan Tuhan itu sama. Tentunya dari dua hakikat itu, sebagai umat semestinya melakukan sebuah perjuangan dalam mengabdikan diri pada Tuhan. Tentunya dalam memahami hakikat Tuhan yang transendental atau berada di luar raga kita atau dalam melingkupi alam, tentunya ada sebuah perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu mulai persiapan-persiapan untuk menstanakan Tuhan melalui tempat-tempat suci yang diyakini bahwa mampu mengkonsentrasikan diri dalam mengabdikan diri pada Tuhan, yaitu di tempat-tempat suci yang dipersiapkan oleh umat. Yang kedua adalah imanen, artinya bahwa Tuhan itu berstana dalam rudaya atau hati. Nah, tentunya kalau Tuhan diyakini bahwa berstana di rudaya atau di hati, tentu juga ada sebuah pengorbanan dan perjuangan yang mesti dilakukan oleh umat, yaitu bagaimana dia menata hati agar bening, suci, dan bersih, sehingga diyakini oleh umatnya layak berstananya Tuhan, walaupun Tuhan tidak mengenal suatu tempat yang suci maupun tidak suci, karena sesungguhnya Tuhan ada di semua tempat. Itulah yang disebut dengan uyapi, uya paka. Nah, tentunya untuk mempersiapkan diri atau perjuangan dan pengorbanan apa yang mesti dilakukan oleh umat dalam mensucikan hatinya supaya diyakini layaknya berstana Tuhan. Nah, maka dari itu semesti yang dilakukan oleh umat agar diyakini layak berstana di rudaya, yaitu ada 9 cara pengabdian terhadap Tuhan, yang hakikat keberadaan Tuhan adalah rudaya atau imanen. Yang pertama, lakukan serawanam mulai saat terbangun tidur sampai menjelang tidur. Serawanam artinya mendengarkan tentang Tuhan atau melalui kitab-kitab suci. Yang kedua, lakukan kirtanam sepanjang napas kita dan sepanjang yang kita mampu lakukan. Kirtanam artinya melakukan atau menyanyikan keagungan nama Tuhan. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa kok ada nama-nama Tuhan? Bukanlah Tuhan itu satu atau eka. Dalam kitab suci Hindu, orang bijak mengatakan Eka Satwipra Bahuda Wadanti, bahwa Tuhan itu memang benar-benar satu adanya. Tetapi orang yang bijak mengatakan bahwa, atau orang yang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Yang ketiga, lakukan Wisnu Semaranam. Wisnu Semaranam artinya
merenungkan tentang Tuhan. Yang ketiga, Wisnu Semaranam tadi itu yang artinya merenungkan tentang Tuhan bisa melalui hening, bisa melalui meditasi. Yang keempat, ada istilah dengan pada sewanam. Artinya melayani dan bersujud di kaki Tuhan. Yang kelima, yaitu wandanam, yaitu bersembah sujud atau melakukan bakti melalui upacara-upacara. Yang keenam adalah arcanam, melakukan pemujaan melalui pratime-pratime yang kita yakini itu adalah salah satu personifikasi Tuhan. Yang ketujuh, lakukan dasyam, yaitu pengabdian. Nah, dasyam ini tidak semata-mata melakukan pengabdian yang tidak terwujud, karena hakikatnya Tuhan itu pun seperti yang saya sampaikan ada dalam rudaya hati manusia. Sehingga mengabdi itu harus dilakukan secara horizontal dan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan pengabdian secara horizontal? Lakukan pelayanan atau sewa dan pengabdian terhadap seluruh ciptaannya. Artinya cintailah seluruh ciptaan Tuhan. Karena dalam kitab suci Weda pun mengatakan manawatwam madawatwam. Sesungguhnya manakala kita melayani dan mencintai seluruh ciptaan Tuhan, maka sama halnya kita mencintai Tuhan itu sendiri. Karena dalam semua ciptaan Tuhan terdapat ketuhanan ini. Yang kedelapan, yaitu lakukan seneham, yaitu bersahabat dengan sesama, dengan alam. Nah, mengapa kita lakukan bersahabat? Manakala kita melakukan persahabatan yang tulus ikhlas atau atas dasar tatuam asih, engkau adalah kita, kita adalah dia, maka sesungguhnya kita pun melakukan pengabdian terhadap Tuhan. Ada istilah seneham yang dimasukkan dalam salah satu mantra, yaitu Tuam ewa mata capita tuam ewa bandus casaka tuam ewa widya drawinam tuam ewa sarwa mama dewa-dewa. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa Ibu ilahiku yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau adalah sahabat sejatiku. Ya Tuhan, Engkau adalah ilmu pengetahuan. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku satu-satunya. Yang kesembilan, lakukanlah atma wedana, yaitu berpasrah dirilah kepada Tuhan. Pasrah diri itu bukan tidak melakukan aktivitas. Artinya pasrah, lakukan segala aktivitas yang bisa kita lakukan, lalu apapun hasilnya persembahkanlah pada Tuhan. Itulah yang istilah disebut sepi ing pamrih rame ing gawe, atau istilah dengan yang tersurat dalam kitab, maka lakukanlah sesuatu itu tanpa mengharapkan hasilnya. Artinya hasil itu akan kita pasrahkan atas kuasa Tuhan, karena kewajiban kita adalah hanya sebatas melakukan.
atau istilah Jawane kita itu hanya ngaulo. Duduk kaulona sing gadah karsone mung Gusti sing gadah karsone. Demikian WWK Wacana pada hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan dalam penyampaian. Manakala ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para masanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rahayu Rahayu Rahayu.